Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar pelajaran fikih, yaitu pelajaran yang ketiga tentang wudhu. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wudhu. Wudhu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Jadi wudhu harus dilakukan dengan benar agar sholat kita diterima oleh Allah. Wudhu adalah amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wudhu dilakukan setiap hendak melaksanakan ibadah seperti sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran. Bagaimana tata cara wudhu yang benar? Mengapa orang yang hendak melaksanakan ibadah diharuskan berwudhu, dan apa manfaat wudhu? A. Tata cara wudhu. Tata cara wudhu meliputi syarat wudhu, rukun wudhu, dan sunnah wudhu, serta perbuatan yang membatalkan wudhu. Yang pertama, syarat wudhu. Kita harus berwudhu sebelum sholat. Wudhu merupakan kegiatan awal orang yang akan sholat. Wudhu bertujuan menyucikan diri dari hadas kecil. Ada syarat wudhu yang harus dipenuhi ketika berwudhu. Apa saja syarat berwudhu itu? Syarat wudhu adalah perbuatan yang harus dilakukan sebelum wudhu. Yang termasuk syarat wudhu adalah A. Beragama Islam, B. Balik, C. Berakal sehat, D. Ada air suci yang menyucikan, E. Mengetahui wajib dan sunahnya wudhu, dan F. Tidak ada penghalang sampainya air ke kulit seperti kulit tertutup cat, aspal, getah, atau cat kuku. Yang kedua, rukun wudhu. Rukun wudhu adalah perbuatan yang harus dikerjakan ketika wudhu. Rukun wudhu tidak boleh ditinggalkan. Semua rukun wudhu harus dikerjakan. Meninggalkan salah satu rukun wudhu, wudhu yang dilakukan tidak sah. Rukun wudhu ada 6. A. Berniat dalam hati sambil membasuh muka. Wudhu harus dimulai dengan niat. Niat wudhu dibaca di dalam hati. Niat wudhu boleh juga dilafalkan. Niat wudhu dikerjakan bersamaan dengan membasuh muka. Niat wudhu adalah nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardan lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. B. Membasuh muka. C. Membasuh kedua tangan sampai siku. D. Membasuh sebagian kepala atau rambut. E. Membasuh dua kaki sampai mata kaki. F. Dilakukan secara tertib atau berurutan. Dalil wudhu terdapat dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 6. Yang ketiga, sunnah wudhu. Pernahkah kalian melihat orang wudhu? Apa yang dilakukan ketika wudhu? Pada waktu wudhu ada perbuatan yang disunahkan. Sunnah wudhu adalah perbuatan yang dilakukan ketika wudhu. Apabila mengerjakan sunnah wudhu, kita akan mendapat pahala. Apabila meninggalkan sunnah wudhu, tidak membatalkan wudhu yang kita lakukan. Yang termasuk sunnah wudhu adalah A. Membaca basmalah ketika memulai wudhu. B. Bersiwak atau gosok gigi, diutamakan memakai siwak. C. Mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan. D. Berkumur-kumur. E. Membersihkan kedua lubang hidung. F. Mengisap air ke hidung. G. Menyapu kedua daun telinga. H. Menyela-nyela jenggot yang lebat. I. Menyela-nyela jari tangan dan jari kaki.
J. Semua yang dibasuh diulang 3 kali. K. Membasuh satu persatu anggota wudhu dengan tidak menyela pembicaraan. L. Mendahulukan anggota badan sebelah kanan. M. Berdoa sesudah wudhu. N. Melaksanakan sholat 2 rakaat setelah selesai berwudhu. O. Tidak boros air. Sebagai anak muslim, berusahalah melaksanakan sunnah wudhu setiap kamu wudhu. Melaksanakan sunnah wudhu menambah pahala bagi kita. Yang keempat, perbuatan yang membatalkan wudhu. Perbuatan yang membatalkan wudhu adalah A. Keluar angin dari dubur atau kentut. B. Buang air kecil atau besar. C. Hilang akal karena tidur nyenyak, pingsan, gila, mabuk, dan epilepsi. D. Menyentuh kemaluan tanpa memakai alas. E. Bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. B. Praktek wudhu. Ali dan Hasan hendak mengerjakan sholat, mereka berwudhu terlebih dahulu. Wudhu mereka sudah sesuai tuntunan Rasulullah. Tuntunan wudhu menurut Rasulullah adalah: yang pertama, membasuh kedua telapak tangan 3 kali sambil membaca basmalah. Yang kedua, berkumur 3 kali. Yang ketiga, mengisap air ke hidung dan membersihkan kedua lubang hidung 3 kali. Yang keempat, membasuh muka 3 kali sambil berniat di dalam hati. Yang kelima, membasuh kedua tangan sampai siku 3 kali, dimulai dari tangan kanan kemudian tangan kiri. Yang keenam, mengusap sebagian kepala atau rambut dengan air 3 kali, dimulai dari dahi sampai rambut paling belakang bawah. Yang ketujuh, mengusap kedua daun telinga 3 kali dengan cara kedua telunjuk tangan masuk ke dalam lubang telinga dan ibu jari pada daun telinga dimulai dari bawah ke atas. Yang kedelapan, membasuh kedua kaki sampai mata kaki 3 kali, dimulai dari kaki kanan kemudian kaki kiri. Yang kesembilan, berdoa setelah wudhu. Tata cara wudhu tersebut harus dilakukan secara urut dan tertib. Pak Ahmad, guru fikih kelas 1. Pak Ahmad menjelaskan pentingnya wudhu. Wudhu merupakan bagian dari ibadah. Oleh karena itu, biasakan berwudhu setiap waktu. Wudhu memberikan manfaat bagi kita, yaitu yang pertama, menjaga kebersihan badan dari hadas dan najis. Yang kedua, mencerahkan pikiran. Yang ketiga, hati menjadi tenang. Yang keempat, terhindar dari godaan setan. Dan yang kelima, ibadah kita diterima oleh Allah. Wudhu juga mengandung hikmah, yaitu yang pertama, terbiasa hidup bersih. Dan yang kedua, terbiasa hidup disiplin. Wudhu harus dilakukan secara urut, tidak boleh dilakukan secara acak atau mengubah urutannya. Allah akan menjaga orang yang suka wudhu dari hal-hal yang tidak baik. Wudhu dianjurkan untuk dilakukan tidak hanya ketika akan sholat. Wudhu sebaiknya dilakukan pada saat berikut. Yang pertama, sebelum belajar agar mudah menerima pelajaran. Yang kedua, sebelum tidur agar terhindar dari mimpi buruk. Dan yang ketiga, sebelum bepergian agar selamat di perjalanan. C. Doa setelah wudhu. Kita disunahkan membaca doa setelah berwudhu. Doa setelah berwudhu adalah: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ahli tobat, dan jadikanlah aku dari orang-orang yang menyucikan diri, dan jadikan aku hambamu yang soleh. Mahfuzat. Man sabara zafara. Siapa bersabar beruntung. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.